Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaik ajma'in. Ba'isir rusul salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-wahidul qahhar. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Babun nafaqati 'alal iyali, bab nafkah kepada keluarga. Kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-36. Sittata wa thalathun, yaitu bab nafaqah 'alal iyal. Babun nafaqati 'alal iyali, bab nafkah kepada keluarga. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi suami atau ayah wajib untuk memberikan rizki kepada keluarga, memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-223. Apa maksud dari al-mauludu lahu? Huwal ab, maka maksudnya adalah ayah ya, atau bapak. Rizquhunna, apa yang dimaksud dengan rizquhunna? Ta'amuhunna, memberikan makan kepada keluarga, anak dan istri. Kiswatuhunna, maksudnya apa? Libasuhunna, memberikan pakaian. Bil ma'ruf, apa maksud daripada bil ma'ruf di sini? Hasba ya, qudratiz zauji, ya sesuai kesanggupan suami. Jadi wajib bagi seorang bapak menafkahi keluarganya, memberikan makan, memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya dengan cara yang sesuai kesanggupan suami. Min ghairi israfin, tanpa israf berlebih-lebihan. Wala taqtirin, atau tidak pula sebaliknya terlalu pelit. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Shadaqallahul azim. Agar berinfak orang yang kaya dengan hartanya. Dan barang siapa Allah kadarkan rezekinya, Allah berikan ukuran yang kurang atas rezekinya, maka hendaklah
berinfak dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Quran surah At-Talaq ayat yang ke-7. Zu sa'atin, apa maksudnya? Sahibu ghina. Pemilik harta, orang kaya. Qudira dayyiqa, ya, sempit. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, itu maksudnya ya, maka hendaklah berinfak dengan apa-apa yang telah Allah berikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Shadaqallahul azim. Dan apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka itu akan diganti. Quran surah Saba ayat yang ke-39. Yukhlifuhu yu'awidhuhu, akan diberikan iwad, ganti. Imma ajilan, baik itu ajilan itu gantinya itu langsung di dunia. Wa imma ajilan, ya. Maupun ajalan itu nanti fil akhirah, di akhirat. Raqmul awal. Al-awal, hadis yang pertama atau dalam susunannya adalah dari awal, sejak awal, yaitu 291. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, ya, dan dinar, ya, satu dinar yang kamu sedekahkan, kamu infakkan untuk membebaskan hamba sahaya. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar kamu infakkan kepada keluargamu. A'zamuha ajran, maka dari sekian banyak dinar tersebut, yang paling a'zam, yang paling besar ajran pahalanya, alladzi, yaitu yang anfaqtahu, yang kamu infakkan, ala ahlika, kepada keluargamu. Ruwahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lughatul hadis. Makna secara bahasa, fi sabilillah, di jalan Allah, kullu amalin khairin, sebetulnya adalah setiap perbuatan yang baik, itu maksudnya adalah fi sabilillah, di jalan Allah, setiap amal baik. Lakinnahu ghalaba fil jihad, akan tetapi secara keumuman, ghalaba biasanya fil jihad, maksud fi sabilillah ini adalah jihad, berperang, ya, di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah. Nah itu. Fi raqabatin i'taqu abadin wa tahriruhu. Maksud raqabah ini apa? Memerdekakan
hamba sahaya, ya. Membeli lalu memerdekakan hamba sahaya. Miskinun, apa yang dimaksud dengan miskinun? Muhtajun, orang yang membutuhkan. Iyaluka, iyal maksudnya adalah ahluka, keluarga kamu. Ailah, ya, ailah. Alladzina ta'uluhum, di mana kamu mendidik, ya, mendidik mereka, wa tunfiqu alaihim, dan kamu juga memberikan nafkah kepada mereka, kepada keluargamu, keluarga kepada anak dan istrimu. Afadhal hadis, lalu apa yang menjadi faedah hadis? Yang pertama atau yang bisa kita ambil dari hadis ini, annan nafaqata 'alal 'iyali, bahwasannya nafkah kepada keluarga, hiya afdalu anwa'in nafaqat, adalah jenis nafkah yang afdol, paling utama. Ya, tentu saja bagi yang sudah berkeluarga atau maksudnya kepala rumah tangga. Tentu saja di sini adalah bagi kepala rumah tangga. Ya, kalau masih jomblo-jomblo tentu, ya, kalau anak laki-laki, ya, ada keutamaannya, yaitu memberikan nafkah kepada sang ibu, ya, ibu kandung. Atau makanya tetap yang menjadi prioritas utama adalah keluarga. Di hadis disebutkan beberapa jenis infak, ya, beberapa jenis infak. Ada infak di jalan Allah, ada infak di dalam hal membebaskan hamba sahaya, itu infak juga. Dan itu semuanya baik, ya. Dan itu semuanya baik. Ada infak untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Tapi kemudian Nabi memberikan satu catatan bahwa yang paling afdol adalah nafkah kepada keluarga. Dan tentu di sini yang dimaksud adalah seorang suami atau kepala rumah tangga. Nah, ketika suami kaya raya, banyak uangnya, banyak kebunnya, banyak rumahnya, bahkan banyak orang rumahnya, nah gitu, kaya raya, ya. Maka hendaknya dia berinfak dengan hartanya sebagaimana di ayat At-Talaq tadi. Dzu sa'ah, tadi apa ayatnya? Liyunfiq, hendaknya, sangat ditekankan. Hendaknya, bahkan dalam posisi tertentu itu menjadi wajib yang disebut dengan zakat. Maka di ayat ini liyunfiq artinya ada di situ fi'lul amri. Fi'lul amri itu perintah, ya. Allah perintahkan ditambah dengan takkid, lam li takkid. Artinya sudah perintah dan itu juga dikuatkan. Ya, sebetulnya wajib pada akhirnya, ya. Dzu sa'ah, hendaknya berinfak. Dzu sa'ah, siapa? Orang yang punya kekayaan, orang kaya lah. Orang kaya itu di dalam ayat ini sangat-sangat diharuskan, bahkan diwajibkan, ya. Dzu sa'ah, yang punya kekayaan, min sa'ati, dari hartanya. Makanya kalau ada seorang suami kaya raya, tadi disebut banyak ini banyak itu, maka dia harus wajib berinfak. Lalu infaknya kemana? Apakah di jalan Allah? Silakan. Apakah membebaskan hamba sahaya? Sekarang nggak ada lagi. Apakah sedekah kepada orang miskin? Silakan.
Tapi dia si suami ini harus lihat anak istri dulu. Ya. Harus lihat anak istri dulu. Rupanya a'zamuha ajran, ya. Yang paling besar pahalanya justru infak kepada keluarganya sendiri, anak istrinya sendiri. Ya. Makanya dikatakan juga di sini suami berinfak atau memberikan nafkah kepada anak istri dengan cara ma'ruf. Apa ma'ruf ini? Ya, sesuai kesanggupan suami. Tidak berlebih-lebihan, ya, memberikan berlebihan. Kadang-kadang karena hartanya banyak, berlebih-lebihan. Terutama misalnya kalau kepada istri tak masalah, kan? Kepada anak misalnya. Ya, setiap permintaan anak dikabulkan. Tak ada duit, dikredit. Ya, ini kan berlebihan. Nggak boleh. Anak butuh HP ini, dibeli HP itu yang lebih mahal. Padahal kegunaannya itu juga. Dan kadang-kadang ada suami atau istri belanja sesuatu yang tidak dibutuhkan. Hanya karena diinginkan. Akhirnya numpuk di rumah. Tidak terpakai. Wala taktirin, tapi ingat. Dikatakan juga jangan pelit. Jangan pula pelit. Anak minta ini kebutuhan sekolah, tidak ada. Anak minta ingin les atau privat, ya, tidak ada. Ingin jajan apalagi tidak ada. Ya. Anak itu akhirnya hanya di rumah aja di pojokan, baju compang-camping kayak anak yang terlantar. Ya ini juga nggak boleh. Ya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu pelit, makanya harus bisa pertengahan. Seorang suami kalau mau menyayangi anak istri, berikan nafkah kepada mereka dengan cara pertengahan. Ya, terlebih ketika mereka punya banyak harta. Terlebih ketika mereka punya banyak harta. Kadang-kadang karena banyaknya harta, semua diberikan, terutama kepada anaknya, akhirnya anaknya malas. Bahkan ketika orang tua sudah tidak ada, anak ini tidak bisa apa-apa, tidak dididik berjuang. Makanya anaknya menjadi sumber masalah, membuat masalah terus karena nggak dididik dengan cara yang adil, diberi terus tanpa diberikan pendidikan kepada anak untuk istilahnya menghargai rezeki yang telah Allah berikan. Nah, jadi silakan bagi yang hartanya banyak, seorang suami yang hartanya banyak mau infak ke sana kemari, tapi yang paling utama adalah kepada anak istri. Ya. Artinya anak istri diprioritaskan, hal-hal lain juga jangan ditinggalkan. Anak istri diprioritaskan, masjid minta bantuan juga dibantu, ada orang miskin datang dibantu dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya kalau ceritanya beda dengan orang yang dayiq rizki, ya, rizkinya sempit gitu ya, atau rezekinya pas-pasan. Ya itu lain lagi ceritanya ya. Kalaupun nggak bisa sedekah keluar, yang wajib ya nafkahi anak istri. Ya, nafkahi anak istri. Li'annaha, kita lanjutkan. Li'annaha, karena sungguhnya memberi nafkah kepada keluarga itu adalah min babin nafaqatil wajibah, ya, merupakan nafkah yang wajib. Wajib itu. Nggak bisa suami setelah menjabat tangan mertua disaksikan oleh 2 orang saksi, ya, dicatat resmi oleh negara, oleh Pak Kua. Sudah setelah sah-sah, ya, bukan sah-sah saja, dia juga harus bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dia berbuat ngambil anak orang. Jadi dia harus berani bertanggung jawab. Jangan sampai sudah diambil, habis itu
lalaikan. Habis itu tidak diurus. Jangankan orang lain, anak kita diambil sebagai istri oleh orang lain. Ya. Kemudian dia melalaikan anak kita, sakit hati kita. Teriris-iris hati kita, kan gitu. Nah, makanya kepada para suami, ingat ya, Anda sudah berbuat, maka Anda harus bertanggung jawab. Ya. Dulu hanya berdua, rizkinya ya tanggung jawab yang masih berdua. Nah, tiba-tiba 1 tambah 1 jadi 2 ya. Atau 1 tambah 1 jadi 3. Akhirnya punya anak. Nah, anak ini juga menjadi tanggungan. Tidak boleh dilalaikan, dosa ini. Harus juga dirawat, diberikan nafkah kepada sang anak. Bagian dari tanggung jawab. Kadang ada juga suami yang kemudian melalaikan istri, sudah punya anak juga, anaknya dilalaikan. Ini dosa. Ini dosa. Jadi nafkah kepada keluarga adalah nafkah yang wajib. Wa ma'adaha, dan adapun selainnya yang disebutkan tadi dalam hadis min babil mandub adalah sunnah, mandub. Ya, silakan. Ya, bisa nafkah atau infak, bisa tidak. Wa hadza fi ghairi zakatil wajibah, selain, dan hal ini selain zakat wajib. Hal ini selain zakat wajib. Jadi selain zakat wajib ada yang nafkah wajib, yaitu nafkah seorang suami kepada keluarganya. Jadi inilah satu di antara sekian banyak ya poin penting dalam keluarga. Beberapa hadis yang sudah kita baca itu memang luar biasa ya. Hadis-hadis ini adalah sabda Nabi yang kemudian kalau kita tafakuri itu menjadi sebuah tonggak atau pondasi ya, yang akan memperkokoh rumah tangga. Yang artinya kalau pondasi ini rapuh bahkan hilang, ya, ambrollah rumah tangga. Nah, termasuk juga ini. Pondasi keluarga yang kuat adalah seorang suami yang menyadari kewajibannya. Dan di antara kewajiban dia adalah, kewajiban para suami adalah memberikan nafkah kepada anak istrinya, berupa makanan, ya, kemudian pakaian, kemudian juga pendidikan dan lain sebagainya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.